Halo teman-teman Hari Video Channel. Oke, kali ini Hari Video Channel sedikit memberikan tips dan trik tentang Microsoft Excel ya. Di sini kita akan belajar tentang formula atau rumus-rumus atau juga trik-trik yang sering kita gunakan di Microsoft Excel. Nah, ini cocok bagi yang baru mau mulai belajar Excel ya. Oke, apa yang pertama yang harus kita ketahui di Excel yaitu istilah sel. Jadi apa itu sel? Ini istilah sel. Sel itu ya ini ya, kotak-kotak kecil ini untuk meletakkan tulisan atau angka ini disebut sel. Jadi sel ini nanti ada alamatnya, ada sel B1 yaitu ini B, kemudian kolom B dan garis 1, atau kalau saya di sini adalah B4, kemudian di sini G5. Nah, kita bisa melihat alamatnya di name box ini. Nah, kemudian yang kedua, apa itu workset? Workset itu satu lembar ini, set 1, set 2, set 3 itu disebut workset atau lembar kerja kita. Kemudian workbook itu ya satu file Excel ini yang terdiri dari beberapa workset itu disebut workbook. Kemudian rank, apa itu rank? Rank itu biasanya seperti ini sampai di sini. Misalkan kita blok seperti ini, nah ini ada ranknya. Nah, misalkan saya isi 12, misalkan kayak gini ya, kita blok kayak gini. Nah, ini ranknya berarti C2 sampai C4. Nah, misalkan kita ketik sama dengan seperti ini, nah dia akan muncul C2.2C4 itu adalah ranknya atau lingkupnya. Oke teman-teman, seperti ini ya ranknya. Nah, ini misalkan saya ketikkan di sini jumlah, kita pilih rank. Oke, rank, jadi kita enter. Nah, dia akan mengambil rank ini. Nah, ini kalau kita di sini selanjutnya ada apa itu alamat alternatif. Nah, alamat alternatif itu ini contohnya tadi C2. Kita coba alamat alternatif itu adalah alamat standarnya ya. Misalkan saya kasih angka 12. Saya pilih di sini, saya klik. Nah, C2 itu adalah alternatif. Nah, alamat alternatif. Tapi ketika kita pindah ke sini, dia akan 0 karena alamatnya akan berubah menjadi D2. Itu artinya alamat alternatif akan berubah setiap kita geser atau kita pindah. Nah, bagaimana kita mau membuat alamat absolut atau semi absolut? Itu kita bisa menambahkan seperti ini ya. Menambahkan persentase dolar ya, logo dolar di depannya, bukan persen, logo dolar di depan. Nah, ini ketika kita geser, dia akan tetap 12. Nah, ini alamat absolut kan, dengan cara memasukkan ini ya, memasukkan dolar di depannya. Oke, kemudian apa itu name box? Nah, name box itu adalah ini nama dari sel atau rank yang kita gunakan. Misalkan di sini ada 1, 2, 3, 4, 5. Nah, kita blok seperti ini. Nah, name box-nya ini bisa kita edit, kita kasih angka misalkan. Nah, jadi ketika kita blok di sini kita tahu bahwa ini adalah angka. Ini fungsinya nanti akan kita gunakan pada formula seperti lookup atau rank. Nah,
pada formula kita hanya ranknya ini kita nggak perlu ngeblok lagi, kita hanya bisa langsung menggunakan namebox ini tadi. Oke teman-teman, itu pertama untuk perkenalan. Oke, kita akan lanjutkan selanjutnya. Selanjutnya kita akan lanjutkan ke pengenalan operator perbandingan, operator aritmetika ya. Oke, sebelum kita lanjutkan, jika teman-teman suka dengan video ini, silahkan di like, comment, share. Kemudian bagi yang belum subscribe, mohon di subscribe ya. Oke, selanjutnya kita akan mengenal operator pada Microsoft Excel. Ini kita besarkan sedikit supaya teman-teman gampang melihatnya. Pertama adalah operator perbandingan. Jadi di Excel itu jika kita ingin memasukkan perbandingan sama dengan, itu biasa dengan sama dengan, kemudian lebih besar, lebih kecil, kemudian lebih besar sama dengan, lebih kecil sama dengan, dan kemudian untuk operator tidak sama dengan itu adalah dua operator, yaitu lebih kecil dan lebih besar kita gabungkan, yaitu sama dengan. Kemudian untuk operator matematikanya atau penjumlahan, pengurangan, kemudian perkaliannya itu tanda bintang, dan kemudian pembagian adalah tanda slash. Oke, nah ini operator ini bisa kita gunakan pada fungsi atau formula yang akan kita gunakan selanjutnya. Nah, untuk operator matematika dan ini bisa kita buat secara sederhana. Misalkan di sini saya akan menjumlahkan beberapa angka, saya buat sama dengan terlebih dahulu. Jadi teman-teman ketika ingin menggunakan formula itu di depannya harus diberikan sama dengan terlebih dahulu, kemudian baru dilanjutkan dengan formula atau operatornya. Misalkan saya kasih cara manual di sini ya. Di sini saya akan menjumlahkan angka 3 kemudian tambah 6. Nah, misalkan berapa? 3 tambah 6 berarti 9 ya. Kemudian kita enter. Nah, nanti hasilnya bisa 3 tambah 6. Begitu juga dengan 3 kurang 6. Misalkan nanti akan muncul hasilnya min 3. Kali bagi, nah di sini ada prioritasnya. 3 dikali 2 ditambah 1 misalkan. Kira-kira berapa? Nah, 7 di sini hasilnya. 7 berarti 3 akan dikalikan dengan 2 terlebih dahulu, baru ditambahkan 1. Prioritasnya seperti itu. Nah, tapi kalau kita mau di sini ada misalkan ditambah 5 seperti itu, kita bisa menggunakan tanda kurung untuk menjumlahkannya terlebih dahulu seperti ini. Nah, seperti ini ya. Misalkan, nah bisa juga, intinya tanda kurung ini itu akan dia akan memproses terlebih dahulu yang di dalam kurung. Nah, seperti ini. Oke. Nah, jadi 12. 3 kali 2 akan dikalikan menjadi 6, 1 tambah 5 itu 6, nah baru ditambahkan. Jadinya hasilnya adalah 12. Nah, begitu juga dengan operator-operator yang lain. Oke, selanjutnya kita akan mempelajari tentang fungsi.